Tadi tuh lewatin jalan, itu kata customernya sih jalan baru ya, sepi banget, kagak ada lampu, kagak ada apa ya, panjang banget lagi treknya. Welcome back di channel Imam Cage. Tentunya masih bersama gue Imam Cage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kalian? Semoga sehat selalu, lancar orderan, lancar rezekinya ya. Ya, hari ini gue mau berbagi info yang sangat update, sangat terkini, dan ini sangat berhubungan dengan kita ojol yang kesehariannya kita mengaspal di jalanan ya, yaitu tentang etle atau tilang elektrik. Jadi pemerintah mungkin ya adanya etle atau tilang elektrik ini ya buat memaksimalkan penangkapan pelaku-pelaku pelanggaran lalu lintas, dan juga mungkin yang kedua ya biar tepat sasaran ya. Mungkin kalau tilang-tilang fisik manual itu kan ya kita nggak tahu ya, maaf tanda kutip, mungkin uangnya nggak langsung ke negara. Kalau etle ini kan langsung bayar pajak, langsung masuk ke negara, mungkin itu ya. Tapi ya lebih sensitif sih menurut gue ya kan, bahaya banget. Jadi teman-teman sebenarnya udah pada tahu semua lah ya tentang etle atau tilang elektrik ini. Tapi selama ini kan masih simpang siur, masih gimana ya, dibilang udah aktif-aktif. Tapi selama ini setahu gue itu yang udah aktif dendanya itu mungkin mobil ya nggak, roda 4. Tapi gue dibikin kaget setelah kawan gue namanya Bro Ari, dia tinggal di Pasar Minggu, dia ngirim link WA ke gue suruh ngecek jenis pelanggaran apa yang gue selama ini lakuin seperti itu. Nanti linknya gue kasih di kolom komentar ya, disematin kalian bisa cek masing-masing selama ini kalian yang langgar apa aja seperti itu ya. Jadi di situ nanti tertera detail banget ya, jamnya, pelanggarannya apa, di daerah mana, lawan arahnya kemana, nggak pakai apa, itu detail banget, jelas banget. Seperti contoh yang kawan gue nge-share ini si Bro Ari, dia itu dari 2004 sampai sekarang udah kena 10 pelanggaran. Ini detailnya ada banget, dari jenis pelanggarannya rata-rata tuh nggak pakai helm dia ya. Customernya maksudnya nggak pakai helm tuh, soalnya dia ojol juga, dan juga terobot lampu merah. Ini detailnya ada, lokasinya, jamnya juga ada. Nah, yang jadi masalah guys, kita ya ojol ya Kak, yang setiap hari hiruk pikuk di jalanan, mondar mandir di jalanan, kedapatan customer berbagai ribu karakter ya enggak. Contohnya karakter anak-anak sekolah itu yang nggak mau pakai helm, ibu-ibu yang minta buru-buru, minta lawan arah, robot lampu merah, pasti ada dong. Artinya dengan adanya etle ini ya, jadi kita sih malah kama, bener nggak? Contoh lain juga masalah penjemputan customer goret atau apalah, yang itu jauhnya minta ampun, ngebles. Jadi kita manusiawi sih, gue juga ya, seandainya belakang ada putar balik, yang mending putar lawan arah dikit, putar balik ya nggak? Jujur aja kalau gue sih pasti seperti itu daripada ngejemput jauh banget ya kan, karena dampaknya bisa di cancel customer, kelamaan, hemat bensin, boros tenaga juga ya kan. Ini bener-bener harus ditindaklanjuti sih. Jadi menurut gue terutama kita yang hidup di jalanan seperti itu ya. Selanjutnya kita bicarain masalah besaran dendanya. Kalau selama ini gue pribadi belum pernah dengar dendanya yang menyangkut tentang etle kendaraan roda 2 itu sendiri ya. Gue langsung japri kawan gue juga, dia Biro Jasa Harapan Indah, dia japri ke gue bahwa selama ini dia belum pernah nanganin kasus untuk denda etle roda 2. Kalau roda 4 dia sering seperti itu. Jadi intinya mudah-mudahan adanya link ini ya mungkin cuman buat teguran aja sih ya kan. Soalnya kalau direalisasikan, kita contoh guys, ada berapa juta pelanggaran kendaraan roda 2 yang kena setiap hari, setiap jam di Indonesia ini, di lampu merah, terutama yang langgar lampu merah atau marka jalan ya kan. Kita ambil contoh aja PGC Cililitan, itu kalau pagi sore itu semrawutnya minta ampun, hampir berapa persen orang ya, puluhan atau bahkan ratusan yang lewatin garis itu pasti kena semua. Logikanya di situ, karena di negara kita ini tentunya di ibu kota lah Jakarta ya, ini volume kendaraannya itu lebih banyak dibanding luasnya kendaraan, luasnya jalanan maksud gue. Ini yang jadi si malakama, bener nggak? Jadi mungkin selama ini pemerintah ya kalau untuk roda 2 ini mudah-mudahan masih buat himbauan aja ya, masih buat teguran sih, jangan kena denda dulu lah ya kan. Soalnya kalau bicara denda, kita hitung persentasenya 10% lebih rendah daripada mobil misalkan ya kan. Mobil ini kan 500.000, temen gue banyak yang udah kena. Kalau motor, kalau 10% lebih rendah misalkan 50.000.
Kita bicara kasus contoh temen gue, dia 10 pelanggaran. Jadi udah berapa ribu? 500.000. Itu belum kena pajak. Itu belum ada setahun. Kalau setahun misalkan ada 20 pelanggaran. Kali 50.000 berarti berapa? 1 juta. Belum termasuk denda bayar pajak maksudnya. Ini bakal luar biasa kacau, guys. Bener nggak sih? Ya kan? Selanjutnya, kenapa gue mungkin bilang untuk tilang etre roda 2 ini masih himbauan dan masih percobaan, karena kita bicara contoh ya untuk kasus roda 4, dia kalau kena tilang itu langsung dapat surat kayak kawan gue nih, dapat surat ke rumah bahwa detailnya ada di situ, pelanggarannya foto kita nggak pakai safety belt mungkin atau ngelanggar marka itu ada. Dan itu nanti harus dibayarkan langsung datang bisa atau mungkin pas lagi bayar pajak. Untuk kasus roda 2 ini, kasus temen gue ini nggak dapat surat. Jadi mudah-mudahan banget ini masih himbauan. Jadi walaupun himbauan ini benar-benar jadi teguran atau pukulan berat buat kita ya pengguna roda 2, tentunya ojol yang setiap hari berseliweran di aspal itu ya harus berhati-hati, lebih waspada, lebih disiplin aja sih ya kan untuk lalu lintas seperti itu. Sebenarnya sih buat kita-kita juga ya, buat keamanan keselamatan kita, tapi ya gimana realita di jalanan, terutama di Jabodetabek ini ya kan, aduh kacau deh pokoknya semrawut. Jadi intinya dengan informasi yang ada sekarang ini kita harus waspada, hati-hati, disiplin ya tentang etle ini, walaupun saat ini untuk kendaraan roda 2 ini dendanya belum belum fix, kita ya tetap waspada dan berhati-hati aja. Oke, selanjutnya kita lanjut vlog on trip hari ini. Seperti biasa ya, sekarang on beat abis duhur, seperti biasa langganan trip searah ke Fatmawati dan Autobit. Kita tunggu orderan pertama yang akan datang. Salam gas gas gas. A few moments later. Ya guys, alhamdulillah nih yang ditunggu-tunggu masuk juga akhirnya ya trip searah ke Fatmawatinya. 67.900 ke Cipete Raya, ngambilnya di Perumnas 3. Ini apa nih, toko daging kayaknya nih. Kita ambil aja orderan pertamanya. Kita cus langsung, masih bersama si Bohai dan Imam Cage. Salam gas gas gas. Ya, lokasi sekarang di Jalan Pahlawan Perumnas 3 Bekasi guys. Ini nggak jauh dari rumah sebenarnya ya, cuma ini agak menjauh ke arah Ula Kapal. Ini titiknya itu nggak jauh lagi dari sini guys. Nih di depan situ, sebelah kanan kayaknya nih. Ini dia nih titiknya di situ guys. Oke, kita nyebrang berarti ya. Kita ambil paketnya daging, tapi itu telur ya guys, toko telur. Paket aman guys, udah di pick up ya. Nih isinya otak sapi, enak banget nih, taruh di depan ya. Aman, kita cus Cipete Raya. Melaporkan langsung dari Perumnas 3. Cuaca cetar membahana guys hari ini ya. Aman, gas ya guys. Alhamdulillah ya, 1,5 jam perjalanan. Ini adem banget suasana. Lokasi di Jalan Raya Antasari. Tadi sepanjang Kalimalang, Cawang, Gatsu bener-bener panas banget ya. Ini adem karena di atasnya ini ada JLNT atau Jalan Layang Nontol. Oke, jadi sebentar lagi sampai ya guys. Ini Antasari, kurang lebih 500 meter lagi belok kanan baru Cipete. Oke, melaporkan dari Antasari. Gas. Ya, lokasi lampu merah pasar Cipete guys. Jadi nanti kita belok kanan ya. Sekarang masih lampu merah, masih menunggu antrian lampu hijau. Oke, ini cuaca adem banget, enak ya. Ya, lokasi Cipete Raya, paket aman terkendali ya. Ini otak-otak sapi. Titiknya di mari guys, di Hotel Amarosa, tapi ini tulisannya restoran Fogo. Di mana ya? Aduh, kita tanya orang aja nanti ya. Kita putar balik. Oh, itu dia tuh kelewat guys ternyata. Oke, kita putar balik. Balik lagi ke tempat yang tadi. Ini adanya nggak jauh dari Vape Store ya. Ini belok kiri. Fogo Restoran. Oke, ini dia nih. Ya, jadi kan paketnya gede tuh guys ya. Kita panggil karyawannya aja, suruh ngambil ya, nggak lagi dipanggil tuh karyawannya. Jadi paketnya masih di motor tuh, lihat tuh. Udah gitu aja, kita nggak usah nganter ke dalam soalnya jauh tempatnya. Oke. Ya guys, paket udah diambil sama karyawannya ya. 67.900 terselesaikan dengan mulus. Lokasi di Cipete nih, rumah makan Padang apa tuh. Jadi dia nyatu sama restoran Fogo ya. Ini nggak langsung nyamber, jadi mungkin dicariin receh dulu atau kakap dulu. Kita tunggu aja, lokasi masih di Cipete. Oke, gas. Ya, masih di lokasi tempat awal drop off. Nunggu kurang lebih 5 menitan ya. Masuk dosen 12.000 ke Ciputat Pondok Indah.
Bawa sendal, ngambil sendal nih guys. Jadi ketinggalan di hotel mungkin ya. Soalnya ngambilnya di Cove Hotel. Oke, kita ambil sendal 12.000 Ciputat. Gas. Ini nggak jauh sih pengambilannya, kurang lebih 100 meter doang ya. Oke, kita gas melaporkan Cipete Raya. Pengambilan gosen pertama kedua maksudnya ya, 12.000. Gas. Ya, paket aman guys. Ini dalamnya isinya sendal ya. Tadi sempat lama nyari barangnya, soalnya pengirim ini nggak konfirmasi dulu sama security, jadi nyari dulu. Ini kita taruh jok aja, oke? Ya, udah sampai Jalan Muhiraya daerah Ciputat guys. Ini jalanannya satu arah apa dua ya? Baru kali ini lewat sini nih guys. Dekat bimbel patokannya, bimbel Nusantara nih dia nih, bimbel Nusantara. Kita ambil kanan, kita drop off 12.400 gosen kedua, oke? Ya guys, terselesaikan sudah gosen 12.400. Lanjut lagi, masih 12.400 lagi guys. Nih ngambilnya di daerah Ciputat juga, nganternya ke Gunawarman ya, ngambil bunga nih 12.400 juga, oke? Kita gas. Oke, kita gas untuk paket gosen ketiga. Masih 12.400, masih receh guys, belum ada kakapnya. Ini macet banget nih daerah Ciputat ya, Jalan Haji Muhi guys, lupa tadi gue. Oke ya guys, paketnya lumayan gede nih, bunga ya, daun sih katanya nih buat rias pengantin biasanya. Oke, kita gas ke Gunawarman 12.400. Ya guys, perjalanan kurang lebih 30 menit ya, terselesaikan sudah gosen 12.400. Langsung lanjut guys, nih goret 35.600 ya ke Peninggilan. Cuman ngambilnya jauh banget nih di kantor Kejaksaan Agung RI guys, di Blok M ya, dekat dari Blok M, nanti di perempatan tepatnya. Oke, kita gas jemput customernya. Ya, lokasi lampu merah Asia ya guys, nih seberang Mabes Polri. Macetnya minta ampun, ini di sini emang lama kalau lampu merah. Mudah-mudahan customernya sabar menunggu biar nggak di cancel, oke? Akhirnya guys, lampu hijau juga lama banget ya, orangnya masih menunggu menanti, nggak di cancel nih, alhamdulillah. Jadi gedungnya itu tuh kelihatan, tapi nanti jemputnya di belakang deket SMA berapa gitu ya, deket GOR Kejaksaan RI Jakarta Indonesia. Kita belok kiri guys, tuh jemputnya di situ tuh, banyak banget yang lagi pada nungguin ya, di bawah pelang ATM BRI, macet banget guys. Oke, kita jemput customernya, kita UTW ke Puri Beta, go ride convert 35.000. Gas, kita jemput tuh orang yang berdiri samping mobil. Gila guys, gila macetnya parah banget asli. Akhirnya terselesaikan sudah, 35.600. Tadi ngantri ke sini guys ya, Cendana Residen, lokasi Mencong. Langsung lanjut lagi guys, 28.500 ke daerah mana tadi gue lupa. Kita langsung gas aja, mumpung belum maghrib, oke? Ya, jadi jemputnya di Peninggilan guys, nganternya ke Cempaka Putih, Ciputat ya, Ciputat Timur. 28.500, go right, kita gas ambil customernya. Lumayan jauh ini ngambilnya nih guys. Ya guys, nih belok kanan, titiknya ngambilnya itu di komplek guys. Kita tanya security ya, bloknya berapa, oke? Ya guys, alhamdulillah akhirnya sampai juga Cempaka Putih, Ciputat WR Supratman ya. Goret 28.500 terselesaikan. Kita lanjut break maghrib ya, sampai bablas Isya nanti. Oh ya guys, di depan sono itu ada apa namanya tuh, bubur itu apa, bubur kacang hijau Madura. Jadi kita sebelum sholat maghrib enak banget nih makan es bubur kacang hijau ya enggak. Oke guys, kita cus, kita makan bubur dulu ya di depan situ. Belok kanan tadi gue lihat bubur. Oke, gas. Nah, tuh dia tuh guys, bubur kacang hijau khas Madura. Kita pakai es ya, biar seger ya, oke? Ini dia nih tempatnya. Ya, kita tinggal makan dulu guys ya. Ini seger banget, es kasih sirup ya enggak. Aduh, mantap. Kita nanti sholat maghrib di sana ya, dekat banget masjid. Selamat menikmati guys. Ya guys, alhamdulillah ya, udah seger habis makan es kacang hijau sirup ya enggak. Sekarang jam berapa nih? 6.32.
Kita lanjut ya, break maghrib. Jadi nanti lanjut isya sekalian. Di seberang tuh ada masjid terdekat. Jadi kita OTW gas dulu, sholat maghrib, lanjut isya nanti sekalian break. Oke guys, gas. 1 hour later. Ya guys, luar biasa, alhamdulillah kelar break, nyalain data langsung masuk nih guys, 95.000 ke Tajur Halang, Bogor. Luar biasa ya. Kita keluar masjid dulu, lokasi masih di daerah Ciputat ya, Jalan WR Supratman. Oke, kita langsung cus customernya guys, biar nggak di cancel. Gas. Ya, kita OTW penjemputan customer guys. Nih lewat perkampungan gang-gang kecil nggak jelas ya. Kalau ngikutin Google nih masih jauh sih. Oke, kita jemput aja, mudah-mudahan nggak di cancel ya guys. Oke. Gokil guys, gila luar biasa. Kalau teman-teman pernah lewat Tajur Halang, tadi tuh lewatin jalan, itu kata customernya sih jalan baru ya, sepi banget, kagak ada lampu, kagak ada apa ya, panjang banget lagi treknya. Jadi barusan customernya udah ganti pembayaran, jadi metodenya jadi tunai 76.000 di kantong. Alhamdulillah. Sekarang lokasinya itu di Nangerang ya, Nanggerang, Jalan Raya Nanggerang. Dan gokilnya guys, langsung masuk, gila, goret lagi ke Sentul 8500. Kita langsung gas, posisi masih hujan. Oke guys, masih di Tajur Halang Bogor. Kali ini penjemputan customernya ke Sentul tujuannya ya, Bogor. Ini masih gelap-gelapan, sepi banget nih guys. Jalan TPU nih, pemakaman berarti nih, kacau dah. Ya, lokasi udah di titik penjemputan guys. Nih sepi banget ya asli, lokasi Tajur Halang. Ini belum ada respon, kita tungguin aja 15 menit. Kalau nggak ada respon kita cancel, oke? Ya, udah bersama customer nih guys. Jadi kita lewat jalan Bumang ya. Jam berapa sekarang nih, udah malam banget. Bojonggede Kemang, nanti tembusnya di Bojonggede nih guys. Alhamdulillah udah sampai perempatan Cibinong nih guys. Habis hujan ya, kelihatan banget itu. Jadi treknya nanti lurus, tembus Jalan Raya Bogor, baru lurus lagi ke Sentul. Oke? Ya, sekarang udah sampai di Sentul guys. Customernya tadi minta turun dulu di Indomaret ya. Ini bener-bener sepi banget guys, gak ada yang lewat, udah tengah malam. Tadi di sana tuh Sentul Nirwana ya. Gila gokil. Masih bersama si Bu Hai guys. Kita tunggu customernya dulu. Oke. Ya guys, lokasi masih di Sentul. Luar biasa banget. Jadi tadi drop off-nya itu deket Sentul Nirwana guys. Itu bener-bener nggak ada kehidupan situ ya. Rumah-rumah orang tajir semua. Nggak mungkin ada order, dan juga sepi banget tadi jalanan. Makanya gue geser kemari. Ini udah ada perkampungan, lumayan agak rame ya, banyak yang jualan juga. Posisi dingin banget karena ini emang dataran tinggi ya kan. Udah gitu habis hujan ya, nggak, dingin banget. Ini aplikasi on, tadi 8500 terselesaikan dengan mulus. Ini sebenarnya tinggal satu order doang on target guys. Ini baru 7 order 290-700 ya. Ini masih on. Ini udah gue geser ke kampung. Kalau nggak nyamper juga nanti gue bawa ke Raya Bogor lah ya, nyari yang agak ramean dikit. Soalnya ini kampung banget, namanya kampung apa ini? Daerah Sentul deh, pokoknya dingin. Kacau. Oke guys, kalau nggak nyari makanan dulu aja apa ya? Ikutin terus. Ini masih ada waktu sejam lebih. Oke? Ya guys, ini udah ke tengah ya, menuju Jalan Raya Bogor. Sebenarnya lurus Bekasi, cuman jalurnya jalur angker guys, kalau ngeri kalau malam. Jadi kita lewat Jalan Raya Bogor ya, itu ada Menara Kabupaten Bogor. Kita lewat underpass, lurus Raya Bogor, oke? Ini masih ada waktu sejam kurang ya, 11.13. Mudah-mudahan dapat satu order biar on target lokasi Sentul. Kita arahin ke Bogor sambil melipir nanti arah ke itu ya. Apa nama? Keramat Jati, arahnya ke situ Cililitan. Oke guys. Belum juga ada yang nyamber nih. Kacau. Ya, masuk juga nih guys, tepatnya di SPBU ya, depannya. 12.000 goret, lumayan nih, bisa on target ya. Cuman nganternya kemana nih, agak jauh nih. Cimandala, Bogor. Nggak apa-apa deh, kita ambil aja. Oke guys, daripada ngosong. Gas. Seperti biasa guys, pengambilannya nih perkampungan ya. Sepi, habis hujan, cuaca kinyis-kinyis, dingin banget guys. Ya, udah sampai titik jemput di Indomaret ya. Jadi yang naik ini karyawan Indomaret.
kita tunggu dia masih beres-beres, masih nunggu closingan sebentar. Oke, lokasi masih di Sentul. Ya guys, barusan customernya udah berhasil di drop off ya, aman 12.000 di kantong. Cuman jalanannya begini nih guys, sempit banget, lika-liku, gelap, naik turun, asli nih kacau banget. Kita udahin aja ya vlog on trip hari ini. Gila, keren, mantap. Sekarang jam berapa nih? 11.37. Udahin aja ya, bolaknya gila luar biasa. Makin malam makin nggak jelas, ke perkampungan, gang-gang kecil, naik turun, dingin yang pasti ya. Ini habis hujan ditambah Bogor ini kan dataran tinggi, luar biasa pokoknya. Hari ini judulnya The Real Ngebolang, luar biasa. Jadi trip hari ini bener-bener nggak disangka-sangka ya. Trip pertama, trip searah kakap lumayan. Trip kedua, ketiga, gosen receh ya kan. Nggak taunya kemarinya luar biasa, makin jauh makin kakap. Dan gokilnya itu malam-malam ya kan, maksudnya itu gimana ya, kalau emang ngebolang Jakarta, Bogor, Depok siang sih nggak masalah ya kan, malam habis hujan ya kan, udah gitu ke perkampungan mana tadi, Tajur Halang, Bojonggede, Sentul, gila pokoknya gokil banget, keren pokoknya. Sebenarnya sih gue suka ya hal-hal yang begini tuh ya, ibaratnya yang jarang dilakuin orang, jadi kita tahu hal-hal baru, tempat baru. Itu gue seneng sebenarnya petualangan begini. Tapi ya gimana guys, suasana ya kan, kayak yang barusan terakhir tuh ya nggak, perkampungan, jalan sempit banget, naik turun sepi, kagak ada orang. Makanya gue sekarang closing, nyari yang rame lah ya, pinggir jalan yang terang biar aman gitu ya. Jadi untuk evaluasinya apa ya hari ini ya, untuk orderan seperti biasa sih, cuman hari ini bener-bener realitanya keren banget, ngebolangnya nggak seperti biasanya, keren pokoknya, tangguh. Jadi hari ini pendapatannya semuanya 8 trip 302.700. Performa tetap bertengger seperti biasa 100%. Untuk pengumpulan poin 1.350 ya. Oke ya teman-teman ya, kita udahin aja nih, dingin banget asli, cuaca dingin. Gue mau cari makan dulu. Jadi pertemuan kita di episode kali ini sampai di sini aja. Hari ini petualangannya luar biasa, The Real bolang pokoknya. Buat kalian selalu jaga kesehatan, semoga kalian selamat, selalu diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa di vlog on trip berikutnya di episode yang tentunya lebih menantang, lebih keren, lebih jos. Salam dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas gas gas.